Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Pemateri, Ibu Aprilia Ernawati, SPD SD, yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya selaku moderator pada kegiatan hari ini. Nama saya Umari, SPD SD. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Ada yang pertama pembukaan, acara yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga sesi tanya jawab, acara terakhir keempat yaitu penutup. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Aprilia Ernawati, SPD SD. Kepada Ibu Aprilia Ernawati, dipersilahkan. Terima kasih Bapak Umari. Sebelum saya mulai, perkenalkan di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Saya di sini akan meng-share dulu ya Bapak Ibu. Ya. Dan dia gendang. Ya. Lah. Iya, apa sananya? Iya. Ampun tedak-tedak, Bu. Oke. Maaf ada hambatan ya. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Sebelumnya marilah kita merefleksi diri kita. Naik halaman ke-6, Bu. Di sini kita mengetahui perubahan paradigma terlebih dahulu Bapak Ibu ya.
Di sini kegiatan kita, kepalkan tangan kita. Mari kita berefleksi diri dengan cara mengepalkan tangan kita. Bersama-sama tangan kita kepalkan. Ibaratnya ada A dan B. A itu Anda, B itu adalah teman Anda. Nah, di dalam kepalan itu kamu, ibu bapak, berilah secari kertas tulisan, ya, tulisan sesuatu, ya. Nah, di dalam tulisan itu ada keinginan ibu, ada motivasi ibu, ada yang ibu lakukan, bapak ibu lakukan. Di sini, apakah nanti ibu merasakan, ibu mengalami, dan ibu tergoda jika ibu dibujuk oleh si B untuk melepaskan kepalan tangan Anda, jika ibu dibujuk untuk ditawari misalnya uang, apakah nanti kepalan tangan ibu akan ibu buka? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak, Ibu. Tergantung Ibu, tergantung. Tinggal iming-imingnya apa, lebih besar dari di dalam kepalan apa yang diiming-imingkan. Iya, betul. Nah, betul Ibu. Tangan kita akan selalu genggam apabila keinginan kita itu sudah kekeh menjadi keyakinan kita. Menjadi keyakinan kita, ya Bapak Ibu. Nah, sesungguhnya yang bisa mengendalikan diri kita itu adalah kita sendiri. Apabila kita diiming-imingi apapun, ya, diimingi apapun, kalau kita tidak menginginkan karena kita tidak, keyakinan kita sudah kuat, maka tangan kita tetap akan kita genggam erat. Begitu Bapak Ibu. Maka kalau keyakinan kita itu sudah kuat, maka walaupun kita diiming-imingi apapun oleh orang lain, maka kita akan tetap kekeh dan kuat pada pendirian kita. Oke. Halaman 7 Ibu. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari atau membahas perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini akan saya jabarkan, ya, menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang mengemukakan, ya, perkembangan di mana meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Di sini yang dimaksud adalah pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, yang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini yang dimaksud adalah menguatkan positif atau bujukan. Seperti tadi, ya Bapak Ibu, kita sudah melakukan genggaman tangan kita, ya.
Bujukan bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, ibu-ibu, bapak-bapak, kemungkinan murid mengontrol tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini murid itu akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi setiap kali murid itu kita kontrol, ada yang ibaratnya manut, ada yang dia kekeh dengan pendiriannya. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini ini membuat orang merasa bersalah dengan penguatan karakter. Nah, di sini mentitik kritiknya dan rasa bersalah itu mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Maka mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Dan mereka mengembangkan dialog dirinya yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai guru ya cukup dengan memberi suara halus, dengan mengucapkan suara halus untuk menyampaikan pendapat kita atau menyampaikan saran kita pada anak yang mempunyai ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini banyak sekali orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif. Jadi kita tidak diperbolehkan memaksa kepada anak didik kita. Nah, dalam memaksa itu untuk waktu jangka panjang, nah ada sebuah hubungan permusuhan. Nanti akhirnya akan timbul hubungan permusuhan yang akan terbentuk. Bagaimana seorang bisa berubah diri? Nah, ini sesuai dengan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang dikemukakan oleh Stephen R. Covey ya. Di sini bahwa bila kita ingin membuat kemajuan berlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda memiliki dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitis. Nah, yang dimaksud di sini, kalau kita ingin mengubah orang lain, maka kita harus bisa mengubah diri kita sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut yang selanjutnya. Nah, di sini adalah perubahan paradigma stimulus yang setelah saya sampaikan tadi, ya Bapak itu bagiannya seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu tadi yang sudah saya utarakan. Lanjut ke halaman 9, Ibu. Nah, di sini kita masuk ke disiplin positif. Yang utama ke disiplin positif. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita, Bapak Ibu. Penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Nah, kita tinjau kembali. Apakah masih perlu ditinjau lagi? Atau sungguh sudah berarti dari disiplin itu?
Nah, mari kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, sebelum kita mengkaitkan, maka kita tanyakan dulu kepada diri kita sendiri. Bagaimana perilaku kita? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Nah, terkadang kita itu melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit, Bapak Ibu. Menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan kita terhadap lingkungan kita. Nah, juga terkadang kita melakukan hal tersebut karena kita akan menginginkan senyuman dari orang lain atau pujian-pujian dari orang lain. Nah, atau mungkin kita mengharapkan hadiah atau mungkin kita ingin mengharapkan imbalan. Nah, apalagi kira-kira alasan yang kita lakukan. Nah, di sini mari kita sikapi bersama. Nah, di sini dengan kata disiplin di sini Bapak Ibu, disiplin apa yang terbayang di benak Anda? Apa Bapak Ibu dengan kata disiplin di benak Anda? Yang Anda pahami? Ya, disiplin ada yang waktu. ya. Ada yang mungkin taat aturan, taat tepat waktu, ya betul. Nah, di sini apa yang terlintas di pikiran kita, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, Bapak Ibu. Kalau kita tidak disiplin, kita akan mendapat hukuman seperti itu. Kalau kita menerapkan pada murid-murid kita selama ini, Bapak Ibu, nah ternyata itu kita salah. Nah, padahal itu sesungguhnya berbeda sekali dengan belajar tentang disiplin positif. Tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi untuk memberi disiplin positif, kita tidak harus memberi hukuman kepada anak didik kita. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Berarti kita tidak usah menggunakan atau memberikan hukuman kalau ingin menerapkan disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Patuh dengan kata patuh. Nah, kata cenderung menghubungkan kata disiplin dan dengan ketidaknyamanan. Ya, di sini. Jadi makna disiplin diartikan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, di sini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restaurant School Display 2001, Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin. Nah, dari disiplin. Masih di atas, Ibu. Di sini, arti belajar, kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Nah, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini Diana juga menyatakan Bapak Ibu bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna.
Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada diri nilai-nilai yang kita hargai. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka. Jadi kalau mereka memiliki rasa disiplin diri, maka mereka akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap dirinya apa yang dia lakukan. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau disiplin diri itu sudah diterapkan pada diri kita, maka rasa tanggung jawab pun akan otomatis muncul pada diri kita. Nah, berdasarkan Ki Hajar Dewantara tadi yang menyatakan pertanggungjawaban atau verantologika itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun dalam arti tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku diri dari segala hak dan kewajiban. Nah, itu adalah gambaran dari makna disiplin Bapak Ibu. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan adalah tadi ya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu. Itu tadi adalah bisa dinilai dari sifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, tadi ya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Di sini pilar-pilar profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernaral kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, di sini Bapak Ibu ini sudah ada lagunya. Bapak Ibu sudah bisa menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila? Oke. Pasti sudah diterapkan ya Bapak Ibu. Sudah ya? Sudah, ya. Sudah pernah diajarkan kepada anak didiknya nggih? Kita lanjut. Ya, ini wajib belajar Pancasila nggih. Next. Nah, sekarang kita sampai ke teori motivasi perilaku, hukuman dan penghargaan. Ya, Bapak Ibu, kita sampai ke motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini itu motivasi. Baik, Bu. Teori motivasi di sini. Nah, teori motivasi di sini kita bedakan menjadi motivasi eksternal, motivasi internal dan motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti mereka akan seperti itu. Nah, sebenarnya mereka sudah menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Itu ya Bapak Ibu. Terus sekarang motivasi bersifat eksternal Bapak Ibu. Motivasi bersifat eksternal di sini untuk mendapatkan imbalan, contohnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saat tingkat di atas, motivasi yang pertama di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain
Dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Itu pertanyaannya seperti itu. Nanti apabila mereka mempunyai gagasan atau motivasi eksternal ya, nanti akan muncul pertanyaan pada dirinya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menuntut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah. Di sini dia mengharapkan mendapatkan hadiah, mengharapkan mendapatkan pengakuan, mengharapkan mendapatkan imbalan. Jadi yang mereka lakukan itu dia mengharapkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi internal di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, mereka akan merasakan timbul pertanyaan pada dirinya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakin dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi, apabila di dalam diri kita ada ketiga ini, ya, nah yang paling cocok pada diri adalah yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Seperti yang saya utarakan dari awal tadi, apabila ingin dihargai orang lain, maka kita harus menghargai diri sendiri. Ya. Lanjut, Ibu. Nah, di sini dari ulasan tadi ya, ada restitusi, ada itu, nanti itu berhubungan dengan merdeka Bapak Ibu. Kalau kita merdeka, maka kita akan bisa berkesempatan apapun. Oke. Ya. Nah, di dalam Ki Hajar Dewantara, di mana itu merdeka Bapak Ibu yang masih Ki Hajar Dewantara ya. Di mana adanya kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tidak, yang dimaksud di sini tidak terlepas dari kita memerintah saja, tapi kita bisa memerintah diri kita sendiri, mengontrol diri kita sendiri. Lanjut, Ibu. Nah, apabila kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, Bapak Ibu, nanti kita akan ada terciptanya kondisi murid ya, kita sebagai pendidik, maka kita harus bisa memahami di sini apa itu restitusi. Nah, di sini di dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan di kelas kita atau di sekolah kita, apabila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan. Ya, keyakinan kita selama ini. Tindakan itu apa? Nah, di sini
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke. Lanjut, Ibu. Nah, di sini adalah ciri-ciri dari restitusi, Bu. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi kita lakukan, yang pertama itu untuk membahas, bukan mencari kesalahan, Bapak Ibu. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, tapi bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri kita. Apa toh yang kita lakukan tadi, apa toh yang kita perbuat lagi, atau sudah benar atau tidak, itu maksudnya, ya. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Di sini restitusi itu fokus pada karakter, Bapak Ibu, bukan tindakan. Nah, yang kedelapan, fokus pada solusi. Fokus pada solusi, yang dimaksud fokus pada solusi adalah mencari titik terangnya, bukan menghakimi, bukan menghukum, ya. Terus yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, di sini kemarin saat di kelas saya juga ada kejadian, ya Bapak Ibu, terus saya melakukan restitusi. Di sini ada pengalaman saya, kemungkinan Bapak Ibu di sekolah juga mempunyai permasalahan yang sama dengan saya, ya. Iya, Bu. Ada yang mungkin ada yang anaknya tidak mengerjakan PR atau berantem, ya. Itu tidak langsung dihardik atau ditegur secara kasar, ya, di sini. Lanjut, Ibu. Ini gambaran pada saat saya melakukan restitusi kepada anak didik saya, Mbak Sakila, pada waktu itu dia tidak mengerjakan PR. Nah, dengan adanya restitusi ini nanti kita akan masuk ke keyakinan kelas supaya pembelajaran yang akan kita lakukan di dalam kelas itu terasa nyaman dan lancar, ya, Bapak Ibu. Seharusnya kita melakukan keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas atau belum? Nah, yang dimaksud dengan keyakinan kelas di sini sebagai langkah awal untuk menerapkan budaya positif, Bapak Ibu. Budaya positif itu bisa terwujud apabila kita tadi mempunyai keyakinan yang kuat. Seperti contoh awal tadi, kita mengepalkan tangan kita, ya. Tidak akan goyah, tidak, ya. Kita keyakinan kelas. Oke. Bawahnya, Ibu. Nah, tadi sebagai langkah awal, guys. Seperti yang diutarakan oleh Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi seseorang secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan yang kita buat. Oke. Nah, tahapan-tahapan keyakinan kelas. Di sini sebelum kita membuat keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama, maka kita harus mengetahui tahapan-tahapan keyakinan kelas terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, Bapak Ibu, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, akhirnya menjadi keyakinan kelas
hendaknya tidak terlalu banyak Bapak Ibu sehingga mudah diingat dan dipahami oleh anak-anak atau oleh warga kelas. Tidak usah, cukup 5 saja misalnya keyakinan yang akan kita buat. Tidak usah terlalu banyak, nanti malah anak-anak menjadi bingung mana yang harus diterapkan. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misalnya Bapak Ibu, keyakinan kelas yang saya buat ini contoh dari kelas saya ya Bapak Ibu. Sebelum masuk ke kelas, cuci tangan terlebih dahulu. Sebelum pelajaran dan sesudah pelajaran, kita berdoa. Terus wajib mengerjakan tugas tepat waktu seperti itu. Kemungkinan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu juga sudah mempunyai keyakinan kelas masing-masing. Hampir sama. Dan kemungkinan juga banyak yang sama dengan apa yang saya terapkan di kelas saya. Oke, Bapak Ibu. Naik dulu. Nah, ini waktu dokumentasi waktu saya membuat keyakinan kelas dari anak-anak didik saya. Lanjut, Bu. Langsung ke tabel T dan Y, Bapak Ibu. Nah, di sini, dalam kegiatan pendalaman keyakinan kelas, kita terlebih dahulu harus tahu tujuan. Tujuan apa? Mengapa dibuat? Ya, mengapa disepakati di dalam kelas kita? Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, Bapak Ibu. Yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Nah, keyakinan kelas tadi kan kita sepakati bersama Bapak Ibu ya. Maka kita juga anak-anak juga harus menjalankannya dengan keputusan-keputusan tadi, kesepakatan-kesepakatan tadi dengan tidak merasa terbebani. Yang ketiga, menumbuhkan komunikasi efektif antar murid dan guru. Nah, di sini kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu bisa dibuat tabel T dan Y, Bapak Ibu. Di sini yang pertama adalah kegiatan tampak seperti ya, di sini adalah anggota kelas kita dibagi menjadi beberapa kelompok, misalnya seperti itu. Nah, dan setiap kelompok diberikan kertas. Nah, salah satu anggota kelompok membuat huruf T kapital yang besar, guru memberikan salah satu keyakinan kelas kepada setiap kelompok. Nah, yang kedua itu yang ya, kegiatan tugas saya, tugas kamu itu pada tabel ya di situ. Nah, salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas ya Bapak Ibu. Nah, serta hak seseorang. Nah, seperti yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuh murid yang merdeka adalah beratlah kemerdekaan itu. Bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib dalam hal termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain seperti yang diutarakan Ki Hajar Dewantara dalam buku kuningnya halaman 4. Lanjut Ibu, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kita manusia mempunyai kebutuhan dasar dan dunia berkualitas Bapak Ibu. Di sini kita harus paham, kita harus mengetahui ya. Di sini kebutuhan dasar kita adalah kebebasan, bisa untuk bertahan hidup, bisa kebebasan. Di sini mengapa dilambangkan kupu-kupu Bapak Ibu? Karena apa? Kebebasan kok dilambangkan kupu-kupu? Terbang bebas. Oke, ya betul. Nah, penguasaan. Terus yang kedua itu adalah penguasaan. Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima.
Keempat, kesenangan. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, Bapak Ibu. Untuk bertahan hidup, misalnya ya, kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, di sini itu juga termasuk komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi lagi rasa aman. Nah, rasa aman Bapak Ibu juga termasuk kebutuhan hidup, dasar hidup manusia untuk bisa bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang di sini ada 3 kebutuhan, adalah kebutuhan biologis, kebutuhan mencintai dan memiliki, meliputi akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, di sini kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, di sini maksudnya itu kalau bahasa Jawanya itu dianggap nggih, biar kita itu masuk dianggap orang lain seperti itu. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Nah, binatang peliharaan juga, Bu. Binatang peliharaan juga membutuhkan kasih sayang. Nah, dan itu. Terus anak-anak juga memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi. Nah, biasanya di sini ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, maka mereka akrab dengan orang tuanya. Nah, anak-anak itu biasanya kalau mau diterima dengan lingkungannya, awalnya itu dia mendekati orang tuanya. Nah, ini biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Kalau di dalam pembelajaran kita di sekolah, ya, anak itu bisa paham dengan pelajaran yang kita sampaikan. Itu kunci pertamanya adalah dia menyukai gurunya terlebih dahulu. Kalau belum tidak suka pada gurunya, dimanapun dia tidak akan merasa nyaman mendapatkan pelajaran yang dia terima. Intinya seperti itu, Bapak Ibu. Terus yang ketiga, penguasaan. Nah, di sini itu adalah penguasaan. Yang dimaksud penguasaan adalah pengakuan dan atas kemampuannya. Pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten yang terampil dan diakui serta berprestasi. Nah, di sini memiliki rasa harga diri. Jika dia mendapatkan pengakuan, maka dia juga akan mendapatkan harga diri. Nah, untuk mencapai kompeten itu, maka mereka ingin diakui, dihormati, ya Bapak Ibu. Biasanya mereka selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Mengapa mengamati terlebih dahulu? Agar mereka tidak merasakan rasa kecewa atas kesalahan yang dia lakukan. Maka dia perlu mengamati terlebih dahulu. Nah, mereka juga biasanya rapi dan sistematik dalam selalu ingin mencapai hal yang terbaik dalam kasus yang diatasinya. Nah, selanjutnya adalah kebebasan yang dilambangkan dengan kupu-kupu tadi, Bapak Ibu. Nah, kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak di sini dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka untuk banyak bergerak. Nah, terutama lagi sekarang Bapak Ibu sudah berlakunya kurikulum merdeka, maka anak-anak itu merasa bebas. Kita tidak boleh melarang, kita tidak boleh menyuruh, kita hanya menuntun. Menuntun anak itu mau terbang kemana, anak itu mau menuju kemana, kita hanya diperbolehkan menuntun. Seperti itu Bapak Ibu. Terus yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini adalah kebutuhan merasa senang pada diri kita. Seperti yang
utarakan dalam tadi Glaser tadi, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi. Misalnya anjing, lumba-lumba, primata, itu bisa bermain. Nah, saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidupnya yang penting. Beda dengan manusia. Manusia, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengajarkan, saat mereka bergurau, ya Bapak Ibu, di dalam sini ya. Mereka juga membutuhkan rasa kesenangan. Demikian itu adalah tadi Bapak itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, itu yang kita peroleh dari hidup kita, mempunyai kebutuhan dasar tersebut. Ada 5 tadi untuk bertahan hidup. Kita lanjut masuk ke 5 posisi kontrol, Ibu. Nah, di sini dalam Diana Gosson dalam bukunya Restitution School Discipline tahun 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas kita selama ini. Nah, apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Nah, atau belum? Nah, melalui serangkaian riset ini, maka William Glaser memberikan kesimpulan. Ada 5 posisi kontrol di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, penghukum yang dimaksud penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum seperti ini senantiasa akan mengatakan sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, di dalam posisi penghukum ini, guru itu menerapkan hukuman yang biasanya mereka berkata, patuhilah aturan saya atau awas kamu ya, misalnya seperti itu. Kamu selalu saja salah. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Terus membuat orang merasa bersalah. Di sini pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa akan rendah hati. Ya, seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kita lembutkan, nadanya kita rendahkan. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kalau kita menjadi membuat orang merasa bersalah, berarti itu anak didik kita akan merasa bersalah, ya Bapak Ibu. Nah, posisi teman pada posisi menyalahkan, merasa bersalah di sini, merasa tidak dihargai atau tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Terus posisi yang ketiga adalah teman. Nah, di sini guru pada posisi teman itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru biasa negatif ataupun positif. Seperti ini Bapak Ibu, contohnya, ayo bantulah demi Bapak, Nak, atau ayo ingat, tidak boleh apa-apa nanti Ibu bantu bereskan, seperti itu. Nah, di dalam kita menjadi teman, ada hal sisi negatifnya Bapak Ibu. Kalau kita sering membantu anak, maka anak tersebut tidak akan bisa mandiri.
tidak akan bisa mandiri. Hal ini akan menimbulkan tidak untuk guru tertentu, tapi untuk orang lain. Dan murid akan merasa tergantung pada diri kita. Alah, misalnya seperti alah bulia kaya ngene kok mesti aku diiwangi, aku diwarai seperti itu. Nah, yang keempat adalah pemantau atau monitor. Nah, di sini memonitor berarti itu mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Di sini akan menggunakan sanksi, Bapak Ibu. Seperti ini pertanyaan yang biasa digunakan kita sebagai pemantau. Peraturannya apa? Kamu kok bisa melanggar seperti itu? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kamu sudah tahu atau belum? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi menjadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang terakhir Bapak Ibu sebagai posisi manajer. Posisi manajer di sini adalah sebagai mentor. Berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau tidak perlu mengacu kepada restitusi. Oke. Namun apabila kita mengingatkan kepada murid-murid kita untuk menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi tadi Bapak Ibu, yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada dan orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, dari kelima ini, mana yang lebih baik kita posisikan Bapak Ibu? Sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer, Bu. Oke, ya kita sebagai manajer. Mengapa demikian? Iya. Karena di sini kita sebagai pengontrol ya Bapak Ibu, sebagai pengontrol maka kita sebagai mentor, sebagai manajer terakhir, posisi terakhir. Lanjut. Segitiga restitusi. Nah, di sini ya segitiga restitusi. Mengapa dinamakan segitiga restitusi? Di sini ada segitiga yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua tindakan salah. Ya, di sini menstabilkan identitas, yang dimaksud menstabilkan identitas itu bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun benturan dengan yang kita kritik tadi Bapak Ibu. Maksudnya dari sini adalah anak itu ingin menimbulkan jati dirinya tetapi mereka gagal karena berbenturan dengan peraturan. Nah, maka dari itu kita bisa merefleksi Bapak Ibu dengan kalimat-kalimat seperti ini kepada anak yang melakukan tadi ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak, supaya anak tersebut tidak merasa rendah diri ya Bapak Ibu.
Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, itu kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menstabiliskan identitas. Terus, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seperti kita seorang guru juga memahami teori kontrol, pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus, respon ke cara berpikir praktis yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Kemungkinan kelas 1 dan 2 itu Bapak Ibu kan masih merengek, masih manja, masih kolokan ya. Suatu waktu kita juga merasa tidak suka, merasa gemes ya. Nah, kalimat-kalimat yang di bawah ini yang bisa kita utarakan adalah padahal kamu itu bisa loh ya, kok kamu lebih buruk hari ini ya, misalnya seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu setiap hari karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, biasanya guru itu menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur Bapak Ibu. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru itu memahami alasan di balik tindakan muridnya. Nah, restitusi itu tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi tadi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Nah, sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan lain, yaitu kebutuhan kasih sayang seperti tadi ada 5 dasar tadi dan rasa diterima. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Jadi kita tidak boleh langsung menghadik atau mengambing hitamkan anak tersebut. Nah, para guru dan kita semua nggih Bapak Ibu telah menerapkan strategi mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini akan menguntungkan bagi murid dan guru. Karena apa? Karena guru akan berada dalam posisi siswa. Dan karena itu akan memiliki prospek yang berbeda. Terus, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Di sini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Identitas sukses telah tercapai. Pada langkah 1 tadi menstabilkan identitas dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua tadi, ya, validasi kebutuhan. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa kita hubungkan dengan keyakinan anak dalam kelas kita? Pertanyaannya adalah Bapak Ibu seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa nantinya? Nah, seperti itu Bapak Ibu.
penting untuk menanyakan ke anak Bapak Ibu tentang kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Karena apa? Karena ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya. Kebanyakan anak-anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Nah, guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak mendapatkan gambaran yang jelas tentang seperti apa mereka inginkan. Nah, Bapak Ibu, itu adalah tadi penjabaran tentang segitiga restitusi. Ya, di sini ada yang belum jelas? Insya Allah sudah ada remang-remang Bu, udah agak jelas. Oke, nanti Tentang segitiga restitusi. ya, saya percaya Iya. Bapak Ibu pasti semua sudah pernah menerapkannya dan sudah memakainya dalam segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu. Iya Bu. Ya. Nah, demikian yang saya sampaikan pada pagi hari ini Bapak Ibu tentang budaya positif. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Monggo Bapak moderator. Terima kasih Ibu Aprilia Ernawati yang telah menyampaikan materi budaya positif. Semoga dengan materi budaya positif ini kita bisa mengambil manfaat dari materi yang telah disampaikan. Untuk acara berikutnya yaitu ada ditanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu penyaji. Monggo, sinten? Kelihatannya sudah jelas semua, Mohon tanya, Pak. mohon Iya. tanya Bu. Iya, monggo. Ya, videonya Mohon tanya Bu. di on ya. Ya. Video. Ini yang terjadi di kelas saya Bu. Saya kan guru kelas 1. Iya. Ini siapa, nggih? Ini siapa? Saya Bu? Bisa Iya. dinyalakan. Muslimah SDN. Iya, disampaikan dulu. Ya, oke. Nah, gitu. Mohon maaf. Saya mau tanya, saya guru kelas 1 di SD saya. Apabila ada anak seperti ini Bu, contohnya, bagaimana cara penyelesaiannya? Anak itu sudah dikasih stimulus, sudah dikasih ceromono, dikasih apa namanya, pembelajaran yang menarik. Tapi dia tuh masih malas-malesan, nggak mau nulis. Malah gue posisinya ning ngisor meja. Wah, ini terus gimana? Cara penyelesaiannya seperti apa? Oke, itu pasti kebanyakan kelas 1 ya Ibu. Kelas 1, kelas 2 ya Ibu. Langsung dijawab atau dari penanya lain? Saya jawab Gimana, dulu ya, Bu? saya jawab dulu ya Bapak. Ya, silakan. Nah, itu kemungkinan yang permasalahan yang Ibu hadapi pada anak didik Ibu itu kebanyakan kemungkinan di kelas 1 dan 2 ya Bapak Ibu. Ibu di kelas 1 Ibu? Iya, betul Bu. Nah, biasanya seperti itu, seperti yang cara utarakan tadi. Ya saya utarakan tadi. Kita harus menjadi teman pada anak didik tersebut. Ibaratnya mendekatinya sebagai teman. Seperti itu. Jadi kalau kita menjadi teman, maka anak itu tidak akan merasa takut lagi, merasa jengah lagi dengan pelajaran kita. Kita ngomong lah ibaratnya seperti itu. Dengan sistem menjadi teman. Dan nanti itu juga ada kelemahannya, ada sisi negatifnya Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita seringkali melakukan sebagai posisi teman, kebanyakan itu anak didik kita akan merasa ya tadi yang saya utarakan, merasa alah kok dara.
nyepelekno, akhirnya nyepelekno, merasa dia itu belum bisa mandiri. Akhirnya manja. Maka dari itu sebagai teman itu juga ada segi negatifnya. Ya kita sebagai ya tadi yang betul itu pada segi posisi sistem kontrol manajer itu tadi. Seperti itu Bu Muslimah, atau ada lagi yang belum jelas? Bagaimana Bu Muslimah jawaban dari Haji? Jelas ya? Halo? Bagaimana? Ya mungkin sudah jelas. Untuk penanya berikutnya, saya tambahi satu lagi. Baik, saya mau tanya, Bu. Oke. Iya, Bu. Jupri, monggo. Ya, perkenalkan nama saya Bu Junasri dari SDN 3 Sumberjo. Di sini saya mau tanya, Bu, kan saya mempunyai satu murid, ya. Di posisi guru, kita kan tidak boleh sebagai penghukum. Nah, di sini posisi ini yang tidak boleh harusnya ya Bu ya. Yes. Tapi kalau anak tidak kita kasih hukum, misalnya kasusnya seperti ini Bu. Anak kan sering terlambat, tidak mengerjakan PR. Saya hukum, itu saya suruh tulis, saya tidak mengulangi lagi sampai 100. Besoknya lagi, dia tidak mengerjakan PR lagi. Jadi seperti itu, sering mengulang kesalahan gitu loh Bu. Nah, di sini saya mau tanya, langkah-langkah apa untuk menghadapi murid yang seperti ini, Bu? Ya. Kalau posisi penghukum itu tidak boleh. Ya. Terima kasih. Ya. Pertanyaannya bagus, Ibu. Monggo. Ya. Di sini April untuk menjawab. seharusnya posisi penghukum kan tidak diperbolehkan di sini ya Bapak, ya Ibu ya. Nah, maka kita gunakan restitusi yang 3, yaitu menanyakan keyakinan kepada anak itu, mengapa mereka melakukan itu, mereka melakukan kesalahan lagi. Nah, kita menggunakan menanyakan keyakinan tersebut. Teori kontrol yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di dalam keyakinan nanti anak itu mau hidup seperti apa nantinya. Nek kamu melakukan kesalahan terus menerus, nggak mau berubah, nanti kamu mau jadi apa? Jadi kita dekati, kita yakinkan pada anak didik kita supaya tidak mengulang-ulang kesalahan lagi. Seperti itu Bapak. Seperti itu Bu. Kita gunakan menanyakan keyakinan dengan pendekatan keyakinan seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Yeah. Sampun. Cukup ya untuk sesi tanya jawab. Semoga materi yang telah disampaikan oleh penyaji bisa bermanfaat untuk kita semua dalam pelaksanaan pembelajaran kita sehari-hari. Amin. Dari saya sebagai moderator, bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri acara diseminasi budaya positif pada hari ini, kita tutup dengan hak bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dari saya bila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Bu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Bu. Sama-sama.